hati dengerin firman Tuhan. Sama-sama yuk kita mau berdoa dulu. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami masih diizinkan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan bisa merema di setiap hati kami dan bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Mari Tuhan berfirman-Lah atas kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi boleh ambil Alkitabnya semua? Yuk kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Ada di Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi ya. Keluaran 24 ayat 1 sampai 11. Adik-adik boleh perhatikan semua Alkitabnya. Kak Santi bacakan ya. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakan dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang dibuatnya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Adik-adik, Kak Santi boleh tanya nggak? Siapa yang di sini sekolah? Wow, pasti semuanya sekolah kan? Pasti semuanya nih murid nih di sekolah. Adik-adik di sekolah ada peraturannya nggak? Ada yang tahu contohnya peraturannya apa aja? Kalau ke sekolah harus pakai seragam, Kak. Wow. Terus kalau di sekolah kan masuknya jam 7. Jadi kita harus sampai di sekolah sebelum jam 7. Berarti kita nggak boleh terlambat, Kak. Bagus. Terus harus pakai sepatu, Kak. Jangan lupa bawa bukunya. Terus lagi pakai kaos kaki, Kak. Jangan cuma sepatu aja. Pakai dasi. Bawa topinya. Banyak ya peraturannya di sekolah itu. Kalian ini kan muridnya. Kira-kira mentaati peraturan dan melakukan peraturannya enggak ya? Pastinya
Ya kan? Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus melakukan dan mentaati peraturan itu? Karena peraturan yang dibuat itu membuat kita menjadi anak yang baik. Peraturan itu membuat kita menjadi anak yang bisa membanggakan. Peraturan itu membuat kita menjadi anak yang bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, berarti kita harus mendengarkan, mematuhi, dan melakukan peraturan. Adik-adik tahu? Tuhan juga memberikan peraturan untuk bangsa Israel agar mereka melakukannya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap ke Tuhan. Saat Musa menghadap Tuhan, Tuhan memberikan peraturannya kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, saat itu Musa bilang kepada bangsa Israel, Tuhan itu mau memberikan peraturan. Tuhan itu mau memberikan firman-Nya buat kita. Dan bangsa Israel menjawab, segala firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan akan kami lakukan, akan kami dengarkan. Nah, karena Musa sudah mendengarkan itu semua perkataan bangsa Israel, akhirnya Musa menuliskan semua peraturan yang sudah diberikan Tuhan. Sehingga esoknya Musa menyuruh untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban sembelihan untuk keselamatan mereka. Juga akhirnya mengambil sebagian darahnya. Sebagian darahnya ditaruh di pasu, sebagian darahnya disiramkan ke mezbah. Nah, adik-adik tahu? Akhirnya Musa mengambil segala peraturan yang sudah diberikan Tuhan dan sudah ditulis oleh Musa, dibacakannya di depan seluruh bangsa Israel, semuanya mendengarkan. Nah, setelah Musa membacakan semuanya, bangsa Israel menyampaikan lagi segala firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan akan mereka dengarkan dan mereka lakukan. Nah, bangsa Israel mau berjanji dan Musa mempercikan darahnya tadi ke seluruh bangsa Israel sebagai tanda bangsa Israel berjanji akan melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bangsa Israel mau berjanji, mau mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sama seperti bangsa Israel yang mau berjanji dan melakukan firman Tuhan? Kak, melakukan firman Tuhan itu seperti apa sih, Kak? Contohnya ya, kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita membantu orang tua, kita ke gereja, kita rajin datang ke gereja, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menolong orang, kita tidak menjadi anak yang nakal. Ya, itu semua benar, itu semua adalah yang dimau firman Tuhan agar kita lakukan. Kita sudah melakukannya belum? Adik-adik sudah melakukannya belum? Sudah, Kak, aku sudah aku lakukan semuanya itu. Tapi Kakak mau tanya, dilakukannya sungguh-sungguh? Atau dilakukannya hanya karena kita biar dapat pujian aja? Atau dilakukannya biar kita dilihat teman kita baik, Kak? Atau dilakukannya cuma untuk menyenangkan hatinya mama?
kalau kita seperti itu, kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh dong. Kita melakukannya dengan main-main, tidak dengan hati. Contohnya nih seperti ini. Sekarang kan kita semuanya sekolahnya nggak ada yang berangkat ke sekolah kan, tapi sekolahnya ada di rumah, sekolahnya semuanya online. Wah, gimana sekolah online? Adik-adik benar-beneran belajar atau mainan HP? Benar-benar dilakukan nggak? Benar-benar belajar atau hanya ya sudah nanti aja, atau gurunya nggak lihat kak? Terus lagi, kita kan nggak bisa ke gereja kalau hari Minggu, kita nggak bisa sekolah Minggu, kita nggak bisa ibadah bareng-bareng. Ibadah kita juga sama seperti tadi kita sekolah kita online. Ibadah kita, sekolah Minggu kita juga online. Kira-kira dilakukan nggak? Kan sekolah Minggu kita jam 9 pagi. Kira-kira dilakukan nggak? Apa kita nanti aja kak? Enggak, gampang. Nanti aja, masih ngantuk kalau bangun pagi kan hari Minggu. Kapan lagi bisa bangun siang? Ayo, dilakukan nggak ibadahnya benar-benar kita sekolah Minggu online? Nah, yuk. Kalau kita nggak melakukannya, kita cuman mungkin waktu kita ibadah online, kita cuma dengar firman Tuhannya, ya udah aku dengerin aja, tapi aku sambil mungkin mainan HP yang lain, atau sambil mungkin aku mainan apa, berarti mendengarkan firman Tuhannya nggak sungguh-sungguh. Terus setiap kita ada aktivitas itu buat apa sih? Aktivitas itu membuktikan apakah benar kita sungguh-sungguh melakukan firman yang kita dengar. Itu gimana sih respon kita? Nah, berarti kalau kita nggak melakukannya, kita nggak sungguh-sungguh dong. Adik-adik, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, karena paksaan aja, atau karena tekanan, suruh mama aku harus ibadah, dipaksa-paksa. Wah, kini ya sudah, ibadahku seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar melakukan firman Tuhan, saat kita disuruh untuk sekolah ataupun ibadah online, kita melakukannya sungguh-sungguh dan itu dengan benar. Kita nggak main-main, tapi kita melakukannya dengan hati. Kita melakukannya nggak mempedulikan orang ngapain, orang ngomongin apa omongan orang, tapi kita mau fokus, kita melakukan firman itu yang benar seperti apa. Kak Santi mau nanya, saat kalian berdoa, kalian beneran sungguh-sungguh berdoa nggak? Saat kalian dengar firman ini, kalian benar sungguh-sungguh nggak? Atau cuma lagi pada sibuk, ternyata ada yang main sendiri nih? Seperti itukah kita? Saat kita melakukan firman Tuhan, kita dengerin firman Tuhan aja kita nggak sungguh-sungguh, apalagi kita melakukan firman Tuhan, perintahnya Tuhan yang lain. Gimana? Adik-adik mau nggak melakukan firman Tuhan yang sungguh-sungguh? Siapa di sini yang mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Terus siapa di sini yang mau janji benar-benar melakukan firman Tuhan dengan hati, bukan cuma main-main aja? Adik-adik, bangsa Israel aja mau melakukan itu semua, mau melakukan firman Tuhan. Masa kita kalah sih dengan bangsa Israel? Nggak mau kan? Kita juga anak Tuhan, bukan cuma bangsa Israel aja. Jadi kita juga harus melakukan peraturan itu, karena Tuhan ingin kita menjadi anak yang baik, anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang membanggakan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Kita lakukannya nggak cuma waktu ya hari Minggu aja waktunya ibadah, enggak, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimanapun kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Mungkin kalau kita sudah diizinkan untuk keluar rumah, kalau kita sudah diizinkan untuk bersekolah lagi, kita bertemu dengan teman-teman kita
Kita mau menolong teman, bukan hanya mau menerima pujian, tapi dengan sungguh-sungguh. Kita mau membantu orang tua, bukan karena nanti dari orang tua aku pasti dapat upahnya nih. Nanti aku dapat uang 1.000 kalau aku sudah bantu mama nyapu. Tidak, kita tidak melihat itu. Tapi kita melihat kalau kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, itu membuktikan bahwa kita anak Tuhan yang memang sungguh-sungguh baik tanpa memperhatikan apa yang nantinya kita dapat. Kita menjadi anak Tuhan yang baik bukan karena ada iming-iming, tapi kita menjadi anak Tuhan yang baik itu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak ada paksaan, tidak ada karena pujian. Jadi ayo mulai hari ini kita mau sama-sama berjanji, kita mau melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus. Setiap hari kita mau melakukannya, bukan cuma hari Minggu. Ayo kita sama-sama berjanji yuk. Siapa di sini yang mau berjanji mau benar-benar melakukan firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan bukan cuma membantu aja. Kita tidak boleh membentak orang tua. Kita tidak boleh marah sama orang tua. Itu juga melakukan firman Tuhan. Setiap hari pasti ada aja kita dengan orang tua kita. Ya kan? Setiap hari ada aja kita bertengkar dengan saudara kita. Kalau kita bertengkar, kita belum melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau meminta sesuatu, kita nggak harus sampai marah. Kita memintanya dengan baik-baik. Ayo mulai hari ini kita sama-sama berjanji. Yang sudah kemarin kita tidak melakukan dengan benar, hari ini kita mau sama-sama bilang sama Tuhan, seperti bangsa Israel berjanji akan melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau sama-sama yuk berjanji untuk melakukan firman Tuhan. Siapa di sini yang benar-benar mau berjanji melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh angkat tangannya. Yuk semua yang angkat tangan, kita mau bilang sama Tuhan, kita mau berjanji sama Tuhan, kita mau menjadi anak yang lebih baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di kehidupan kami sehari-hari. Di mana kami berada saat ini, Tuhan mau kami lebih sungguh-sungguh, lebih dengan hati kami Tuhan melakukan firman Tuhan yang dengan benar. Tuhan, hari ini kami berjanji, kami mau berubah melakukan firman Tuhan itu tidak asal-asalan Tuhan, tapi kami mau melakukannya Tuhan dengan hati kami yang tulus, dengan hati kami yang rela Tuhan, bahwa kami pengen diubahkan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, untuk menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong kami sehingga kami bisa melakukan firman itu dengan baik. Tolong bantu kami Tuhan, setiap kami melakukan kesalahan, ingatkan kami Tuhan, sehingga kami tetap melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami Tuhan, ini janji kami Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang mau mentaati, yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.